Kisah ini datang dari salah satu jalur kereta tersibuk di Indonesia, rel Jakarta-Bogor. Tapi bukan soal kereta yang padat atau keterlambatan jadwal yang bakal gua bahas. Ini tentang sebuah stasiun yang katanya sudah lama ditinggalkan tapi sampai sekarang masih sering melayani penumpang dari dunia lain. Sebelum kita mulai, coba kalian bayangkan. Kalian naik KRL malam terakhir dari Jakarta menuju Bogor. Langit gelap, lampu-lampu kota mulai meredup, dan di dalam gerbong hanya ada beberapa orang yang terlihat lelah setelah seharian bekerja. Tapi di antara mereka ada satu sosok yang duduk diam di pojok gerbong. Tidak bergerak, tidak berkedip. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kisah stasiun terlarang. Jalur kereta Jakarta-Bogor sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulu di tengah perjalanan ada sebuah stasiun kecil yang dibangun sebagai tempat pemberhentian sementara. Stasiun itu cukup ramai pada masanya, tapi entah kenapa tiba-tiba ditutup tanpa alasan yang jelas. Ada berbagai rumor beredar, mulai dari kecelakaan tragis sampai cerita tentang penumpang yang hilang secara misterius. Konon, puluhan tahun lalu, ada seorang wanita yang tertabrak kereta di peron stasiun itu. Sebagian tubuhnya remuk, kepalanya terlempar jauh. Dan anehnya, sampai sekarang kepalanya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi. Para petugas sering melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan di rel, mencari sesuatu di antara batu-batu kereta. Dan saat mereka mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Banyak penumpang malam yang mengaku melihat bayangan berdiri di luar jendela saat kereta melintas di area stasiun kosong itu. Bahkan, ada cerita seorang masinis yang tanpa sengaja berhenti di stasiun itu. Padahal dalam jadwal, stasiun itu sudah lama dinonaktifkan. Penumpang tanpa wajah. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari seorang petugas keamanan KRL. Sebut saja namanya Pak Dani. Malam itu, seperti biasa, dia bertugas menjaga ketertiban di dalam kereta yang berangkat dari Jakarta ke Bogor. Saat melewati daerah stasiun kosong itu, dia melihat seorang wanita duduk sendirian di gerbong belakang. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Awalnya, Pak Dani mengira wanita itu hanyalah penumpang biasa yang tertidur. Tapi ada satu hal yang membuatnya merinding. Saat kereta semakin dekat ke stasiun kosong itu, wanita itu mulai menangis pelan. Tangisannya lirih, tapi terasa menusuk telinga. Pak Dani mendekatinya perlahan. "Bu, ibu nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, kepalanya terangkat. Dan saat itu juga, Pak Dani ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wajah wanita itu kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit putih mulus tanpa ekspresi. Saat itu juga, lampu gerbong berkedip-kedip. Suhu udara tiba-tiba menjadi dingin. Dan ketika Pak Dani berkedip, wanita itu menghilang, penumpang yang tak pernah turun.
Ada lagi cerita dari seorang mahasiswa yang pulang malam dari Jakarta ke Bogor. Dia naik kereta terakhir, duduk sendirian di bangku dekat jendela. Awalnya biasa saja, sampai dia menyadari sesuatu yang aneh. Ada seorang pria tua duduk di seberangnya, dengan tatapan kosong menatap keluar jendela, yang membuat mahasiswa itu merinding. Pria tua itu memakai baju lusuh dengan noda darah di bagian dada. Mahasiswa itu mencoba mengabaikan, tapi setiap kali dia melirik, pria itu masih ada di sana. Diameter menatap keluar, sampai akhirnya saat kereta mendekati stasiun kosong itu, pria tua itu bicara tanpa menoleh. "Sudah malam, kamu seharusnya tidak ada di sini." Mahasiswa itu langsung merinding. Tapi sebelum dia bisa bertanya apa maksudnya, kereta tiba-tiba berguncang hebat. Lampu mati sejenak, dan saat menyala kembali, pria tua itu sudah menghilang. Yang lebih menyeramkan, saat mahasiswa itu turun di stasiun terakhir, dia bertanya pada petugas, dan yang membuatnya hampir pingsan. Tidak ada satupun penumpang lain di gerbongnya sejak awal perjalanan. Beberapa waktu lalu ada cerita dari seorang masinis yang gue dapatkan dari salah satu komunitas urban legend. Sebut saja namanya Pak Arman. Dia sudah bertahun-tahun bekerja sebagai masinis KRL dan tahu betul jalur Jakarta-Bogor di luar kepala. Tapi ada satu kejadian yang terus menghantui pikirannya sampai sekarang. Malam itu dia sedang mengendarai kereta terakhir dari Jakarta ke Bogor. Semua berjalan normal hingga mendekati area stasiun kosong itu. Dalam jadwal resmi, seharusnya tidak ada pemberhentian di sana. Tapi entah kenapa, sistem otomatis di keretanya menunjukkan sinyal berhenti. Pak Arman bingung. Dia melihat ke depan, dan saat itulah darahnya langsung mengalir dingin. Stasiun yang katanya sudah lama ditinggalkan itu terlihat hidup. Lampu-lampu di peron menyala terang. Ada beberapa penumpang berdiri di sana, menunggu kereta dengan wajah datar tanpa ekspresi. Bahkan ada petugas berseragam berdiri di dekat papan nama stasiun, seperti siap memberi aba-aba untuk naik. Jantung Pak Arman berdegup kencang. Dia tahu betul, stasiun itu sudah ditutup lebih dari 20 tahun lalu. Tapi malam itu dia melihatnya beroperasi seperti biasa. Saat kereta melambat, entah kenapa tangannya bergerak sendiri ke tuas rem. Dia merasa ada kekuatan aneh yang menariknya untuk berhenti. Dan saat itu juga, kereta berhenti total di peron. Tiba-tiba udara terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam gerbong. Pak Arman melirik ke layar monitor keamanan di depannya, dan apa yang dia lihat membuatnya nyaris pingsan. Penumpang yang tadi berdiri di peron sekarang sudah ada di dalam kereta, tapi wajah mereka tidak terlihat jelas, seperti bayangan hitam yang duduk diam, membeku di kursi masing-masing. Jantung Pak Arman serasa berhenti. Dia segera menarik tuas gas dan menjalankan kereta lagi secepat mungkin. Stasiun itu perlahan menghilang di belakang, dan saat dia menoleh ke monitor, semua penumpang tadi lenyap tanpa jejak. Keesokan harinya, Pak Arman mencoba mengecek
rekaman CCTV kereta. Tapi anehnya, di rekaman itu tidak ada tanda-tanda stasiun atau penumpang misterius itu. Yang terlihat hanyalah rel kosong yang gelap gulita. Tapi Pak Arman yakin apa yang dia lihat malam itu bukan hanya halusinasi. Perempuan di gerbong kosong. Kisah lain datang dari seorang wanita bernama Lina. Dia seorang pekerja kantoran di Jakarta yang sering pulang larut malam. Suatu malam, dia pulang lebih larut dari biasanya dan naik kereta terakhir ke Bogor. Gerbong yang dia tempati nyaris kosong. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk terpisah. Lina memilih duduk di dekat pintu, mendekap tasnya erat-erat, sambil menunggu sampai tiba di stasiun tujuan. Tapi di tengah perjalanan, saat kereta melewati daerah stasiun kosong itu, Lina mulai merasa ada yang aneh. Dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Dengan perlahan, dia melirik ke ujung gerbong. Dan di sana, dia melihat seorang perempuan duduk sendirian. Wajahnya tertutup rambut panjang yang terurai berantakan. Perempuan itu mengenakan gaun putih kotor, dengan bekas tanah dan darah di bagian bawahnya. Awalnya, Lina mengira perempuan itu hanya penumpang biasa. Tapi ketika dia memperhatikan lebih lama, dia sadar sesuatu yang tidak beres. Perempuan itu tidak bergerak sama sekali, tidak mengubah posisi, tidak berkedip, bahkan tidak bernapas. Suasana semakin mencekam saat tiba-tiba lampu gerbong berkedip-kedip. Lina langsung menunduk, mencoba mengabaikannya. Tapi dalam hatinya, dia mulai berdoa agar cepat sampai di tujuan. Ketika lampu kembali stabil, perempuan itu sudah duduk tepat di seberangnya. Jarak mereka hanya beberapa jengkal. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi kali ini Lina bisa mendengar suara napasnya yang berat dan lambat, seolah sedang menahan sesuatu atau menahan diri untuk tidak berbicara. Lina gemetar. Tangannya mulai berkeringat. Dia ingin bangun dan pindah ke gerbong lain, tapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, perempuan itu mulai bergerak. Perlahan, rambut panjangnya tersibak, memperlihatkan wajahnya. Dan di saat itu juga, Lina ingin menjerit. Wajah perempuan itu penuh luka, seperti pernah tergila sesuatu. Mulutnya robek sampai ke pipi, matanya berwarna hitam pekat, dan kulitnya membiru seolah telah lama mati. Lina menutup matanya erat-erat. Ketika dia membukanya kembali, perempuan itu sudah menghilang. Tapi sebelum hilang, Lina sempat mendengar satu kalimat berbisik di telinganya, "Jangan turun di sini." Dan saat dia melihat keluar jendela, kereta sedang berhenti di stasiun kosong itu. Cerita kali ini datang dari seorang mahasiswa bernama Bima. Dia sering pulang malam karena tugas kuliah yang menumpuk. Seperti biasa, dia naik KRL terakhir dari Jakarta menuju Bogor. Gerbong yang dia tempati cukup sepi. Hanya ada beberapa orang yang terlihat sibuk dengan dunia mereka sendiri. Saat kereta mulai bergerak, Bima memasang headset dan mencoba memejamkan mata. Tapi entah kenapa, malam itu dia merasa gelisah. Ada perasaan aneh, seperti ada yang mengawasinya. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berubah.
Bima membuka mata dan melihat keluar jendela. Kereta telah berhenti di sebuah stasiun yang aneh. Dia mengernyit. Stasiun ini tidak ada di jalur yang dia kenal. Tidak ada papan nama, tidak ada suara pengumuman dari pengeras suara. Hanya ada peron kosong dengan lampu temaram dan kabut tipis yang melayang di udara. Saat itulah dia melihatnya. Di luar jendela, ada seorang wanita berdiri. Gaunnya putih panjang, rambutnya menutupi wajahnya. Dia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Kemudian, pintu kereta terbuka. Seharusnya itu tidak mungkin. Stasiun ini tidak ada dalam jadwal, dan tidak ada tanda-tanda ada penumpang yang turun atau naik. Tapi tiba-tiba, beberapa orang yang ada di dalam gerbong Bima berdiri. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Mereka mulai berjalan menuju pintu, satu persatu melangkah keluar ke peron kosong itu. Bima merinding. Ada sesuatu yang salah. Dia menoleh ke belakang, mencari penumpang lain yang mungkin bisa diajak bicara. Tapi saat dia melihat wajah mereka, darahnya langsung membeku. Mereka tidak punya mata, hanya rongga kosong yang hitam dan dalam. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jas lusuh, berbisik pelan, "Jangan ikut turun." Bima langsung menunduk, jantungnya berdebar kencang. Dia merapatkan tubuhnya ke kursi, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian. Saat dia mengintip ke arah pintu, wanita berbaju putih itu sudah tidak ada. Tapi kini ada seseorang yang lain. Seorang pria berseragam petugas stasiun, berdiri di peron dengan ekspresi kosong. Seragamnya kotor dan penuh darah. Dia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Bima. Bima menahan napas. Saat itu juga, pintu kereta mulai tertutup. Tapi sebelum sepenuhnya tertutup, pria berseragam itu tersenyum. Senyum yang tidak wajar, seolah-olah wajahnya tidak memiliki tulang. Dan tepat sebelum pintu benar-benar menutup, Bima mendengar suaranya. "Nanti kamu juga akan turun." Ketika kereta mulai bergerak, Bima memberanikan diri melihat keluar jendela. Stasiun itu menghilang, seperti tidak pernah ada. Tapi satu hal yang membuatnya hampir pingsan. Di kursi seberangnya ada setumpuk pakaian. Pakaian milik penumpang yang tadi turun, tapi orang-orangnya sudah tidak ada. Dan di antara pakaian itu ada tiket kereta, bertuliskan tanggal yang sudah lewat, lebih dari 30 tahun lalu. Gerbong kosong yang tidak kosong. Cerita lain datang dari seorang wanita bernama Rina. Dia seorang pegawai yang sering pulang malam dengan KRL. Suatu malam dia naik kereta yang cukup lengang. Dia memilih gerbong yang paling kosong agar bisa tidur sebentar sebelum sampai di stasiun tujuan. Setelah duduk, dia merasakan hawa dingin yang aneh, tapi dia mengabaikannya dan mencoba memejamkan mata. Tidak lama kemudian dia mendengar suara langkah kaki. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin dekat. Dengan perasaan was-was, dia membuka mata. Di ujung gerbong, dia melihat seorang pria tua dengan baju lusuh. Pria itu berjalan perlahan, menatap lantai, seperti sedang mencari sesuatu. Rina merasa ada yang tidak beres.
Pria itu berjalan dengan cara yang aneh, seperti tidak benar-benar menyentuh lantai. Ketika pria itu semakin dekat, Rina mencoba mengalihkan pandangan. Tapi tiba-tiba, pria itu berhenti tepat di depannya. "Maaf, Nona." Suara pria itu pelan, bergetar. Rina menelan ludah. Iya, Pak." Pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Saat itu juga Rina ingin berteriak. Wajah pria itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, mulutnya robek lebar sampai ke telinga, dan kulitnya penuh luka seperti habis terbakar. Tiba-tiba, lampu gerbong berkedip-kedip, dan dalam sekejap, pria itu menghilang. Tapi Rina bisa merasakan sesuatu. Dia masih ada di sana, menunggu di dekatnya. Saat dia menunduk, dia melihat bayangannya di lantai. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Jalur kereta Jakarta Bogor sudah ada sejak zaman kolonial. Banyak kejadian tragis terjadi di sana. Kecelakaan, bunuh diri, bahkan kisah orang-orang yang hilang tanpa jejak setelah naik kereta terakhir. Malam ini, kalau kalian naik KRL, coba perhatikan sekitar kalian. Kalau kalian merasa ada seseorang yang menatap kalian, jangan langsung menoleh. Kalau kalian melihat seseorang berdiri di luar jendela, jangan tatap matanya. Dan kalau kalian mendengar seseorang berbisik di telinga kalian, jangan pernah menjawab. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Kalau kalian masih berani mendengarkan